Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang belajar berbasis aneka sumber. Nah, yang mana belajar berbasis aneka sumber ini dia mencakup berbagai cara dan sarana di mana siswa dapat belajar dengan berbagai cara melalui dari mendapat bantuan oleh seorang guru dan belajar secara mandiri. Ini menurut Brown dan Smith pada tahun 1996. Belajar berbasis aneka sumber ini juga dia terkait dengan beberapa pengertian dan sistem pembelajaran, di antaranya yaitu open learning, distance learning, flexible learning, learning resort, dan resort based. Ini seperti yang dikemukakan oleh Dorel pada tahun 1993. Yang mana open learning adalah prinsip belajar terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain, tidak ada prakualifikasi seperti batas usia, status sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, jadi dia itu bebas. Kemudian pembelajaran dapat memilih mana, kapan, bagaimana mereka akan belajar serta bebas dari segala instruksi. Begitu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah distance learning. Distance learning ini adalah pendidikan jarak jauh, ya. Yang mana sistem atau proses langsung menghubungkan pembelajar dengan sumber-sumber yang jauh, begitu. Bahan-bahan yang digunakan sama dengan yang digunakan dengan pendidikan terbuka. Jadi sama saja. Bisa jadi dia kalau di sekolah dia menggunakan komputer, maka di tempat yang jauh pun dia menggunakan komputer. Bisa jadi dia secara online gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah flexible learning. Yang mana jenis pembelajaran yang dapat menggunakan berbagai sumber dalam semua bentuk, ya. Belajar fleksibel dapat dipakai untuk segala pola dan menggunakan sumber belajar. Kemudian resort based. Nah, resort based ini yaitu belajar berbasis aneka sumber atau bebas, yaitu suatu sistem belajar yang berorientasi pada siswa yang menggunakan aneka sumber dalam proses pembelajarannya. Penerapan bebas secara luas juga dapat dikaitkan dengan jenis sistem pendidikan terbuka, jarak jauh, belajar fleksibel, dan menggunakan aneka sumber. Kemudian yang terakhir adalah learning resort. Nah, dia ini adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Jadi pada intinya, belajar berbasis aneka sumber ini dia itu bebas mau belajar menggunakan cara yang mana, dengan cara bagaimana. Entah itu ada pembimbingnya ataupun tidak, asalkan dia bisa mendapatkan ilmu sendiri. Itulah belajar berbasis aneka sumber. Dia bisa mencari sumber-sumber belajar dengan caranya sendiri, dengan jarak jauh, ataupun dia belajar dengan sembunyi, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, atau dengan lingkungan. Nah, itu bisa dikaitkan dengan belajar berbasis aneka sumber. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.